Boys, kembali lagi di channel Tamtam Boys, channelnya para bola TV dan gadget. Ingin main game sepuasnya tanpa beli perangkat PS? Selain itu, bisa untuk nonton online favorit di layar TV. Ini dia Android TV StrongLip S1. Dengan chipset Amlogic dan RAM 2GB, membuat performa jadi lebih kencang. Tidak hanya itu, Android TV ini sudah Google Certified. Remote juga sudah dilengkapi dengan tombol Google Assistant. Penasaran dengan spek, fitur, dan kelebihan lainnya? Tonton video ini sampai selesai. Dijual dengan harga sekitar 700.000, terbilang masih murah dibandingkan merek lain dengan spek yang hampir sama. Apalagi Android Box ini sudah Google Certified. Desain cukup elegan, didominasi warna hitam dengan beberapa informasi fitur seperti support Google Assistant, Google Play, hingga Netflix. Pada bagian depan box terdapat penampakan unit Android Box beserta remote. Dalam paket pembelian kita akan mendapatkan unit Android Box StrongLip S1, remote include baterai, adaptor terpisah dengan daya 12 volt 1 ampere, kabel HDMI, dan manual boot. Remote memiliki ukuran panjang sekitar 15 cm. Sangat pas di tangan dan cukup menggunakan jari jempol sudah menjangkau semua tombol. Tombol remote cukup empuk saat ditekan. Pada remote terdapat tombol power, Google Assistant, navigasi, tombol back kembali, home, aplikasi, tombol volume, tombol shortcut Netflix, dan Prime Video. Karena sudah dilengkapi tombol Google Assistant, jadi bisa mengoperasikan melalui voice tanpa perlu klik tombol lagi. Remote sudah menggunakan jaringan Bluetooth, bukan infrared lagi. Membuat jangkauannya lebih luas dari infrared dan masih bisa berfungsi tanpa diarahkan langsung ke Android Box. Unit Android TV Box berbentuk persegi dengan ukuran 11x11 cm dan ketebalan 2 cm. Dengan warna dominan hitam doff, membuat tampilan terlihat lebih elegan. Terdapat logo Strong pada bagian atas unit. Di bagian depan terdapat lampu indikator untuk mendeteksi Android menyala. Samping kanan terdapat port microSD, satu port USB 3.0, dan satu port USB 2.0. Ketiga port ini bisa digunakan untuk membaca penyimpanan eksternal dan menghubungkan perangkat USB seperti keyboard, mouse, dan gamepad. Pada sisi lainnya terdapat tombol power on off, DC in 12 volt, port LAN untuk menghubungkan internet menggunakan kabel, port HDMI, port AV, port SPD, dan IR untuk infrared extender. Unit Android TV tidak dilengkapi dengan anti-slip, menyebabkan mudah geser saat diletakkan pada permukaan yang licin. Tidak adanya lubang sirkulasi udara untuk mengeluarkan udara panas, berpotensi unit cepat panas. Adaptor ini memiliki output 12 volt 1 ampere. Dengan colokan tipe Cina, tentunya membutuhkan adaptor tambahan untuk dipakai di Indonesia. Panjang kabel sekitar 1,5 meter, sangat cukup jika letak colokan cukup jauh. Proses booting lumayan cepat, langsung masuk ke tampilan beranda. Tampilan beranda sama seperti TV Android pada umumnya, tidak terlalu banyak fitur yang ditampilkan. Bahkan terdapat shortcut aplikasi menu atau aplikasi yang sudah terinstall seperti Netflix, Prime Video, dan YouTube. Dan jika dirasa butuh aplikasi lain, bisa langsung install melalui Play Store yang sudah tersedia. Saat cek sistem penyimpanan internal yang terbaca 4,5 GB dengan Android versi 10. Biar lebih valid, kami cek spek pakai aplikasi AIDA 64. Dari sisi hardware, Android TV StrongLip S1 ini menggunakan chipset Amlogic S905X2. RAM yang terpasang 2GB, sementara penyimpanan internalnya 4,5 GB. Ini mendekati dengan informasi di sistem. Penyimpanan internal yang real sekitar 4 GB, sedangkan dari info produk 8 GB. Mungkin sisa 4,3 GB terpakai untuk sistem dan driver. Lumayan banyak space yang digunakan, hampir setengah dari penyimpanan internal. Untuk RAM sendiri sudah sesuai dengan spek yang diinformasikan. Dengan RAM 2 GB sudah bisa untuk nonton online hingga main game. Oh iya,
Chipset Amlogic terkenal dengan chipset yang stabil dan lancar dalam penggunaan, jadi lebih nyaman digunakan. Menggunakan CPU 4 core ARM Cortex A53 dengan kecepatan maksimum di 1800 MHz. Berarsitektur 64 bit, meskipun masih menggunakan mode 32 bit. Dilengkapi GPU Mail G31, versi ini lebih bagus daripada 450 MP. Versi OpenGL ES 3.2. Versi ini masih mumpuni buat main game ringan sampai berat. Khusus game berat, tidak semua bisa dimainkan dengan lancar. Beberapa terkendala dari sisi grafis menyebabkan gambar nge-lag atau patah-patah. Oke, biar valid nanti kita coba main game yang ringan hingga berat. Sudah support Bluetooth versi 4.0. Support dengan jaringan Wi-Fi 5 GHz. Kodek video dan audio sudah sangat lengkap. Keterangan perangkatnya belum di-root, masih aman dari aplikasi-aplikasi yang legal. Bisa install aplikasinya lewat Play Store, tapi perlu login terlebih dahulu ke akun Google. Untuk menampilkan Play Store layaknya Smart TV pada umumnya, bukan seperti tampilan Android pada HP. Coba tes port USB dan SD card-nya. Saya menggunakan flash disk, hard disk, dan micro SD. Cek pada menu sistem, ternyata ketiga perangkat tadi berhasil terhubung dan terbaca oleh sistem. Waktu ekspor ketiga perangkat juga berjalan normal. Bisa copy file, membuka file, putar video, sampai dengarkan musik juga bisa. Sangat membantu kalau ingin menyimpan banyak file dan install banyak aplikasi. Sudah memiliki izin Wi-Fi DRM dengan level security L1. Artinya bisa memutar video hingga resolusi 4K. Android Box Strong Lip S1 sudah mendukung dengan banyak aplikasi nonton online dan live TV. Coba aplikasi Netflix bisa terbuka, tinggal login menggunakan akun Netflix. Kalian bisa nonton banyak konten film, serial, drama, hingga reality show. Mau nonton serial HBO Go juga bisa. Aplikasi Prime Video juga bisa terbuka. Hanya saja ini saya tidak bisa login karena tidak punya akunnya. Nonton siaran TV free to air bisa pakai aplikasi video. Stasiun TV lokal cukup lengkap. Ditambah konten premium seperti Liga Indonesia, Liga Inggris, Liga Italia, Liga Spanyol, dan masih banyak lagi. Mendukung dengan Disney Plus juga. Sangat lengkap buat kebutuhan hiburan kalian. Sayangnya, untuk aplikasi medsos beberapa belum merilis versi Android TV-nya. Seperti Instagram, aplikasi ini bukan versi Android. Jadi, tidak support di perangkat Android Box, terutama yang sudah Google Certified. Walaupun sudah buka, tapi tidak bisa dikontrol pakai keyboard, mouse, atau remote. Dibuat login juga tidak bisa. Berbeda dengan TikTok yang sudah ada versi Android TV-nya. Aplikasi TikTok berhasil dibuka, dibuat nonton juga masih oke. Perangkat ini sudah mendukung untuk YouTube. YouTube yang terinstall sudah versi Android TV. Coba pencarian menggunakan Google Assistant dan ternyata bisa. Buka YouTube. Membuka YouTube. Video juga berjalan lancar dan fitur pencarian juga berjalan normal. Kualitas tampilan video sangat bagus, mengingat Android Box ini sudah support resolusi 4K. Buat main game masih mumpuni. Android Box sudah saya install beberapa game Android. Pastikan game yang terinstall sudah support dengan mouse atau gamepad. Kalian bisa install langsung dari aplikasi Play Store. Coba main game Rally Fury juga aman, lancar tanpa kendala. Lalu game Asphalt 8 yang lebih berat secara grafis. Oh ya, untuk install aplikasi Asphalt 8 sempat terkendala memori penuh. Terpaksa harus uninstall aplikasi selainnya. Dengan storage 4 GB, rasanya masih sangat sedikit untuk ukuran Android Box. Gak sebanding dengan RAM yang 2 GB. Minimal untuk storage 16 GB sudah lumayan. Lanjut ke game Asphalt 8. Bisa masuk ke gamenya dan coba main juga lancar. Selain game Android, kita juga bisa main game konsol seperti PlayStation. Pakai aplikasi emulator. Ini saya coba game ringan dari PS1, game GTA 2. Sangat lancar dan loading tidak begitu lama. Kualitas grafis stabil di angka 60 fps.
Game PS1 jumlahnya ratusan dan secara grafis nggak kalah dengan game Android terbaru. Lumayan buat nambahin koleksi main game. Android Box ini sudah tersedia fitur Chromecast. Tanpa perlu aplikasi, cukup mengaktifkan mode mirroring pada HP, sudah bisa menampilkan layar HP ke layar TV. Resolusi yang ditampilkan ke TV cukup bagus. Proses mirroring lancar atau tidak tergantung jaringan WiFi-nya stabil atau tidak. Untuk remote, karena sudah support Bluetooth, jadi jarak jangkauannya cukup jauh dan tidak perlu dihadapkan ke Android Box. Artinya bisa ke segala arah. Saya coba di jarak 4-6 meter masih bisa. Sensor sangat sensitif, tidak ada delay saat menekan tombol remote. Selama proses tes dan pemakaian, Android Box ini tidak terlalu panas meskipun tidak ada lubang sirkulasi udara. Ini juga bisa disebabkan kondisi ruangan yang cukup dingin, menyebabkan suhu Android Box mengikuti. Meskipun cukup mahal, hanya dengan RAM 2GB, tapi karena sudah Google Certified jadi sebanding lah ya. Sudah mendukung berbagai aplikasi hiburan, game, sampai nonton online. Pastinya membuat kita betah di rumah. Ditambah support resolusi 4K yang semakin memanjakan dalam menonton film favorit. Walaupun dari sisi storage masih minim banget, 4GB rasanya terlalu kecil untuk ukuran Android Box. Semoga kedepannya ada versi yang lebih gede. 16GB rasanya sudah cukup. Oke boys, tadi review lengkap Android TV StrongLip S1. Kalau mau tanya-tanya lebih lanjut, bisa di komen atau kontak langsung di sosial media Tamtam Boys. Semoga videonya bermanfaat, sampai jumpa di video berikutnya. Terima kasih.